Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqillah Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita berbicara tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di mana hadis ini dari Usamah bin Zaid. Saya berkali-kali saya katakan Usamah bin Zaid itu adalah beliau ayah Usamah itu Zaid bin Harithah adalah budak Nabi. Jadi mutabanni apa namanya? Bukan budak, apa istilahnya? Anak angkat. Nah, bukan budak, astagfirullah. Anak angkat Nabi. Anak angkat. Zaid bin Harithah bukan budak. Maaf, salah ngomong, yaitu anak angkat Nabi. Nah, anak angkat itu sudah melahirkan anak, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak dari anak angkat Nabi. Beliau Usamah bin Zaid itu menceritakan sebuah cerita yang mengerikan. Ceritanya begini. Ada perbedaan di dalam kehidupan bermasyarakat, akhirnya terjadi gesekan. Ini singkatnya begitu. Terjadi gesekan. Tiba-tiba Usamah bin Zaid jadi beliau dalam terjadi gesekan ini sudah mulai namanya tidak bisa tertutup mata melihat teman, sudah apa istilahnya? Marah sekali, sudah nggak lihat lagi orangnya itu. Saking marahnya, ingin darahnya dihisap, apanya? Tutup mata, apa istilahnya? Marah itu, nggak lihat lagi, maunya dihisap darahnya. Terjadilah antara Usamah bin Zaid dengan seseorang dari orang Ansar. Akhirnya begitu Usamah bin Zaid sudah marah sekali, orang itu langsung, ini akan dibunuh saya ini. Dia merasakan, langsung mengucapkan la ilaha illallah. Begitu diucapkan la ilaha illallah, teman Usamah bin Zaid itu dia langsung mundur ke belakang, tidak membunuhnya lagi, karena berdua mereka ingin membunuh orang itu. Usamah sendiri nggak sabar. Akhirnya Usamah langsung mengeluarkan celurit, istilah bahasa Madura. Langsung dibacoknya orang itu di tempat. Padahal orang itu sudah membaca la ilaha illallah, dibacoknya langsung. Itu karena sudah mata sudah ketutup, apa namanya? Mata gelap. Gelap mata. Tuh, tadi saya cari bahasanya kemana itu. Pada akhirnya diam-diam gelap matanya. Terima kasih Pak Ali. Gelap mataku. Padahal teman saya di samping, begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, orang itu mengucapkan, teman saya langsung mundur. Tapi sayanya, kata Usamah, nggak tahan. Gelap mata sudah. Saya keluarkan alat, saya bacok langsung orang itu, meninggal dunia di depan. Siapa yang bacok? Usamah bin Zaid. Siapa Usamah? Anak angkat dari anak angkat Rasulullah SAW. Sudah. Begitu dibacok, meninggal dunia. Falamma qadimnal Madinah, kan dua temannya berangkat pulang ke Madinah. Balagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Nabi sejarah tadi kejadian di jalan. Akhirnya
Sudah. Faqala li, Nabi langsung bertanya. Coba lihat. Ya Usamah. Hai Usamah. Udah tahu orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Udah tahu dia baca la ilaha illallah. Masih kamu membunuhnya? Tuh, coba lihat. Udah tahu musuhmu itu mengucapkan la ilaha illallah. Kamu masih ngeluarkan celurit membacoknya. Kan udah tahu dia mengucapkan la ilaha illallah. Temanmu kan mundur itu. Tapi kamu kenapa membacok? Dan pertanyaan Rasulullah itu kencang loh. Karena mati di tempat orang itu. Sudah. Qultu, Usamah menjawab. Ya Rasulullah, maaf saya mau, boleh saya enggak beralasan? Argumentasi, silakan. Innama kana muta'awizan. Membaca la ilaha illallah bukan dari hatinya, itu di mulutnya supaya dia mengelak jangan sampai kami membunuhnya. Bukan sebenarnya ucapan la ilaha illallah. Itu hanya menjadi sebagai topeng untuk kami tidak membunuhnya. Orang di samping saya memahami begitu, memahami benar dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya melihatnya itu topeng itu, bukan benaran. Untuk berlindung diri supaya tidak dibunuh. Gelap mata saya belum terang, masih gelap. Terus saya bacok dia. Karena la ilaha illallah yang dibaca itu adalah di mulutnya sebagai topeng saja untuk menghindari celurit. Kata siapa? Usamah bin Zaid. Faqala Rasulullah, ulang. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Diulang. Kamu membacok dia setelah orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Diulang beberapa kali. Kamu membacok dia setelah membaca la ilaha illallah. Kamu bacok dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kamu bunuh dia setelah mengucapkan la ilaha illallah. Usamah, kamu bunuh orang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Diulang beberapa kali oleh Nabi itu. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, kamu bilang dia mengelak, hatinya tidak seperti itu. Kapan kamu masuk dalam hatinya itu? Kapan kamu Usamah masuk dalam hati orang itu bahwa orang itu mengucapkan la ilaha illallah, mengelak dari senjatamu? Kapan kamu tahu isi hatinya itu? Coba lihat yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara Rasulullah menyampaikan, memasukkan iman ke dalam seseorang dan menangani orang yang salah berbuat. Sejarah kecil itu, singkat itu, saya tanya semua jawab dengan semangat. Yang saya sampaikan ini jelas? Jelas. Kenapa kurang semangat? Jelas? Jelas. Poin yang paling penting, selesai. Poin paling penting. Kalau membunuh manusia sama seperti Anda bunuh semua manusia di dunia. Satu orang kamu bunuh. Ini ayat Allah. Satu orang kamu bunuh manusia sama dengan kamu bunuh semua manusia di dunia. Satu orang kamu selamatkan manusia dari pembunuhan, seakan-akan kamu selamatkan manusia dunia semuanya. Ini satu poin. Hindari pembunuhan. Sekali lagi, hindari pembunuhan. Usahakan menyelamatkan orang dari kematian. Satu poin penting. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Yang kedua,
Anda jangan terlalu memahami hati orang loh. Jangan terlalu memahami hati orang. Lo tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Tapi enggak ada tapi di situ. Yang penting mulutnya dia sudah mengatakan pulan, hatinya urusan dia. Jangan terlalu lebih alim kamu dari dia yang pemilik hati. Kalau dengan bahasa legosonya, lebih kiai kamu dari kiai, lebih alim kamu dari orang alim, lebih pintar kamu dari orang pintar. Hati manusia enggak ada yang tahu di dalam hatinya itu. Jangan kamu bilang ini ucapan mulut, hatinya belum tentu. Hei, kapan kamu masuk dalam hatinya? Jawab serentak jelas. Yang ketiga sebagai penutup. Lihat Rasulullah cara menangani keluarganya yang salah. Jangan mentang-mentang kita punya keluarga, kita hakim, kita belain habis-habisan. Ini bukan keluarganya pula, satu partai dengan kita. Entah siapa dia, orang hantu belau, tapi karena satu partai dengan kita, kita bela-belain kesalahannya. Ini enggak ada dalam agama. Anda akan diseret oleh Allah dalam neraka jahanam. Makanya Rasulullah dalam urusan Usamah bin Zaid ini, anak dari anak angkat beliau, sangat tegas. Kapan kamu masuk dalam hati orang itu sehingga dengan enak kamu bunuh orang? Coba lihat keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab serentak, jangan ragu-ragu pagi ini tanggal 12 Ramadan. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.